Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-216. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, si Danti menegurkan kepalanya, tetapi segera ia mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Argojoyo berkata, "Si Danti, kau tidak dapat melepaskan arah perhitunganmu dari Sangkal Putu. Bukankah begitu?" Si Danti tidak menjawab, tetapi terasa dadanya berdesir. "Baru saja kau mengumpati gadis yang bernama Sekar Mirah dari Sangkal Putu. Lupakan gadis itu. Kalau kau berhasil melupakannya, maka kau akan dapat membuat perhitungan-perhitungan yang lebih tepat berdasarkan pertimbangan nalar." Si Danti tidak menjawab. Dibiarkannya pamannya berkata terus, "Nah, cobalah kau merenungkan. Kau pernah berada di dalam lingkungan keprajuritan itu." Argojoyo berhenti sejenak, lalu katanya merendah, "Tetapi semuanya sangat tergantung kepada ayahmu, si Danti. Ayahmu adalah seorang yang mumpuni. Perhitungannya hampir tidak pernah salah." Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi dadanya menjadi semakin berdebar-debar. "Iya, semuanya tergantung kepada ayah," katanya di dalam hati. "Sekarang, bukankah kau akan mandi?" bertanya pamannya. "Pergilah mandi. Aku malam ini akan bermalam di sini, supaya aku dapat ikut dalam pembicaraan nanti." "Apakah guru akan berbicara malam ini?" Mudah-mudahan kita tidak selalu digelisahkan oleh cerita khayal yang menjemukan itu." Si Danti tidak menjawab. Segera ia berdiri dan berkata, "Aku akan mandi." Argojoyo kemudian tinggal seorang diri di dalam bilik itu. Sekali-sekali ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Dalam kegelisahannya, ia merasa ikut berkepentingan mengenai anak kakaknya itu. Kemenakannya itu harus dapat membalas sakit hatinya terhadap Untara dan bahkan terhadap Pajang, karena Untara adalah seorang senopati yang mendapat kekuasaan langsung dari Panglima Wiratamtama Pajang. "Aku harus membela anak itu sekuat-kuat tenagaku," desisnya. "Aku adalah pamannya." Tetapi jauh di dalam dasar hatinya, Argojoyo seolah-olah mendengar sebuah pertanyaan yang lama-telamat, hampir-hampir tidak dapat menyentuh telinga batinnya. "Apakah benar demikian? Hei, Argojoyo yang gagah berani. Apakah benar sekedar karena dorongan hasratmu untuk membela kemenakanmu, maka kau demikian bernafsu untuk berjuang melawan Pajang?" Terasa sebuah desir yang tajam menyentuh jantungnya. Pertanyaan itu ternyata telah membuatnya gelisah. Namun justru dengan demikian, maka pertanyaan itu didengarnya lagi. "Apakah benar demikian? Kalau begitu, kau adalah seorang yang paling baik di muka bumi. Tetapi apakah kau tidak mempunyai pamrih pribadi?" Tidak. Argojoyo menggeram, tetapi ia tidak dapat menutup telinganya dari suara hatinya sendiri.
Argojoyo, agaknya bukan karena hasratmu untuk membela si Danti dan membalas sakit hatinya saja kau bertekad untuk melawan Pajang. Tetapi pamrih pribadimu lah yang akan membawa kau dalam kancah peperangan yang besar, yang justru mengancam keselamatan tanah perdikan ini. Tidak, tidak. Sekali lagi Argojoyo menggeram. Namun bagaimana ia dapat menipu dirinya sendiri? Bagaimana ia dapat menyembunyikan kata hatinya terhadap dirinya sendiri? Seperti dihadapkan di muka cermin, Argojoyo dapat melihat dengan jelas apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Pamrih yang telah mendorongnya untuk membakar tanah perdikan menoreh dalam kancah peperangan yang dahsyat. Tanah perdikan yang selama ini diliputi oleh ketenangan dan kesibukan kerja melawan kekerasan alam pegunungan. Argojoyo yang keras hati itu terhenyak di atas amben bambu di dalam bilik itu. Dicobanya untuk melawan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian terasa semakin mengganggu perasaannya. Tetapi dengan demikian, maka ia menjadi semakin jelas melihat ke dalam dirinya sendiri. Kepada pamrih yang terpahat pada dinding hatinya, ia adalah adik satu-satunya dari kepala tanah perdikan menoreh yang besar. Tetapi ia bukan kepala tanah perdikan itu. Meskipun ia mempunyai kekuasaan yang cukup besar, namun di atasnya adalah kakaknya, Argopati. Kalau Kakang Argopati berhasil memecah Pajang, setidak-tidaknya mampu mempunyai kekuasaan yang sama dengan Pajang. Karena Pajang tidak mampu mengalahkannya, maka Kakang Argopati pasti akan mengangkat dirinya sejajar dengan pimpinan tertinggi pemerintahan Pajang. Hadiwijoyo tidak akan selamanya puas dengan kedudukan adipatinya. Sebentar lagi setelah lawan-lawannya satu demi satu disingkirkan, ia akan menjadi seorang yang paling berkuasa di Pajang dan sepanjang daerah Demak Lama. Ia akan dapat berbuat sekehendak hatinya tanpa seorang pun dapat merintanginya. Sehingga dengan demikian, ia akan dengan mudahnya membuka jalan ke singgasana seorang raja, Sultan Pajang. Argojoyo bergumam di dalam hatinya. Tiba-tiba Argojoyo bangkit berdiri, dihentakkannya kakinya sambil menggeram. Memang aku mempunyai pamrih pribadi. Hanya orang-orang gila yang berbuat sesuatu tanpa pamrih pribadi. Dan aku bukan orang gila. Kalau Kakang Argopati kelak dapat menjadi seorang yang mempunyai kekuasaan menyamai Hadiwijoyo, kemudian menyebutnya dirinya adipati, maka aku adalah orang yang kedua. Kakang Argopati tidak akan lagi mempunyai waktu untuk tanah perdikan ini. Si Danti, anak laki-lakinya, tidak akan lagi mengharap tanah perdikan ini sebagai tanah warisan. Karena kedudukan ayahnya, maka tidak ada orang kedua dan ketiga selain Argojoyo. Argojoyo itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, setelah itu apa yang akan terjadi? Entahlah. Apakah Argojoyo akan berhenti di tempat itu? Tetapi Argojoyo tidak berani meneruskan angan-angannya. Terdengar ia berdesis. Terlampau jauh. Aku harus mendapatkan yang paling dekat dahulu. Kakang Argopati harus melawan Pajang. Harus memisahkan diri dari kekuasaan Hadiwijoyo. Kalau tidak mampu meremukkan Pajang, setidak-tidaknya melepaskan diri dan berdiri dalam keadaan yang sama. Argojoyo yang seolah-olah telah sampai pada puncak angan-angannya itu, kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia meletakkan dirinya perlahan-lahan duduk lagi di atas amben. Namun ia masih belum melepaskan sama sekali angan-angannya. Bagaimana dengan para bupati dan adipati yang kini telah memihak Pajang?
pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Mereka sudah bukan pejuang-pejuang yang gigih. Setelah mereka mampu melapisi tiang-tiang rumah mereka dengan emas, setelah mereka mampu mengukir tubuh mereka dengan intan berlian dan memenuhi bilik-bilik mereka dengan istri-istri muda yang cantik, maka mereka adalah orang-orang yang paling jinak. Apabila Kakang Argopati mampu memecah kota Pajang, maka tidak sampai sepenginang mereka akan tunduk. Bukan karena keyakinan kebenaran mereka atas kemenangan Kakang Argopati, tetapi sekedar untuk menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan harta benda mereka, dan menyelamatkan istri-istri mereka yang muda-muda dan cantik. Sebab itulah yang kemudian sudah menjadi jalan hidup mereka. Argojoyo menarik nafas sekali lagi, semakin panjang. Ia menemukan kepuasan di dalam angan-angannya. Seolah-olah ia telah melakukannya. Seolah-olah kini ia telah menggenggam kemenangan, kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar. Namun Argojoyo sendiri melupakannya bahwa arah perjuangannya pun serupa dengan para bupati dan adipati itu. Dengan kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar, ia akan dapat berbuat jauh lebih banyak dari apa yang dapat dilakukannya sekarang. Ia akan dapat melapisi tiang rumahnya dengan emas. Ia akan dapat mengukir dirinya dengan intan berlian dan kemudian mengisi bilik-bilik rumahnya dengan istri-istri yang cantik. Argojoyo yang sedang diselubungi oleh angan-angannya itu terkejut ketika ia melihat seseorang melangkah masuk ke dalam bilik itu. Ketika ia mengangkat wajahnya, terdengar orang itu mengeluh pendek. "Marilah Kiai," Argojoyo mempersilahkan. "Terima kasih, Ger," sahut orang itu yang ternyata adalah Ki Tambakwedi sambil duduk di samping Argojoyo. "Apakah Kiai sudah mengatakannya?" Argojoyo seolah-olah tidak sabar lagi menunggu Ki Tambakwedi meletakkan dirinya. Ki Tambakwedi menarik nafas dalam-dalam. "Ternyata aku terdorong terlampau jauh ke dalam cerita hayal itu. Kiai harus menghentikannya," potong Argojoyo. "Aku menyadari, Ger, tetapi aku belum menemukan jalan." "Lalu, apakah Kiai akan membiarkannya saja semuanya itu berlangsung tanpa ujung dan pangkal?" "Tidak, sudah tentu tidak." Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali lagi terlintas di kepalanya angan-angannya. Adalah kebetulan sekali terjadi peristiwa ini atas Sidanti. Peristiwa ini akan dapat menjadi sebab untuk membakar hati Kakang Argopati. Tanpa sebab ini, sudah pasti Kakang Argopati tidak ingin melakukan perlawanan atas Pajang. Tetapi yang diucapkannya adalah sebuah pertanyaan. "Lalu apa yang sudah Kiai katakan tentang keadaan Sidanti yang sebenarnya?" Ki Tambakwedi menggelengkan kepalanya. "Belum, Ger. Aku belum mengatakan apa-apa." "Sama sekali belum? Bahkan dengan pengertian yang miring pun belum sama sekali?" Sekali lagi Ki Tambakwedi menggelengkan kepalanya. Sorot matanya menembus daun pintu yang tidak terlalu rapat. Namun wajah yang sudah ditandai oleh umurnya yang semakin tua itu menjadi tegang. "Aku belum mendapatkan kesempatan sama sekali," desis Ki Tambakwedi. "Justru aku terdorong semakin jauh ke dalam cerita yang menjemukan itu. Semakin rapat aku berusaha menutupi kebohongan yang sudah terlanjur diucapkan, maka aku pun menjadi semakin dalam terlibat dalam kebohongan baru. Karena itu, Kiai harus segera menghentikannya," potong Argojoyo. "Ya,
Aku sudah tahu bahwa aku harus menghentikannya. Tetapi aku tidak dapat. Aku belum menemukan kesempatan itu. Kalau Kiai bersungguh-sungguh, maka kesempatan itu pasti terbuka. Ah, jangan menyalahkan aku saja, Nger. Kita bersama-sama telah terdorong ke dalam suatu keadaan yang tidak kita ingini. Kita bersama-sama menyesali sikap si Danti yang telah melibatkan kita ke dalam suatu keadaan yang sangat jelek ini. Dan kita bersama-sama ingin menghentikannya, ingin memutuskan rantai yang seolah-olah menjadi semakin banyak meliliti tubuh kita. Tetapi aku sendiri belum menemukan kesempatan itu. Kiai harus bersikap tegas tanpa menunggu lebih lama lagi, supaya Kiai tidak terperosok semakin dalam. Kita harus sanggup mengatakan kepada Kakang Argopati bahwa semua itu hanya sekedar cerita bohong belaka untuk membohongi Pandanwangi, tetapi tidak demikian yang sebenarnya terjadi. Seharusnya, ya, seharusnya. Kenapa seharusnya? Kenapa Kiai tidak berani melakukannya? Kesempatan yang baik telah Kiai lampaui ketika Pandanwangi meninggalkan pertemuan itu. Kiai dapat memutar haluan pembicaraan dengan serta-merta. Jalan pikiranku tidak secepat itu, Nger. Tetapi seandainya Angger mampu berpikir secepat itu, kenapa Angger tidak melakukannya? Atau setidak-tidaknya memberi aku isyarat untuk melakukannya? Bukankah Angger juga tinggal bersama Argopati beberapa lama sepeninggal Pandanwangi dan bahkan sepeninggal Sidanti? Argojoyo terdiam. Ia merasakan kebenaran kata-kata Ki Tambakwedi. Justru pada saat itu ia pun masih ikut serta membuat cerita-cerita khayal yang menjembukan sekali. Kita sudah berdiri pada keadaan ini, berkata Ki Tambakwedi kemudian. Kita jangan terpukau oleh keadaan yang baru saja lampau. Dengan keadaan kita sekarang ini, apakah kita masih mempunyai keberanian untuk mengatakannya kepada Argopati apa yang sebenarnya terjadi? Argojoyo menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian nafsu yang telah membakar jantungnya telah mendorongnya untuk berkata, Kita harus berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku yakin bahwa Kiai mempunyai jiwa yang cukup besar, sebesar nama Kiai. Apalagi Kiai pasti mempunyai pengaruh yang cukup atas Kakang Argopati. Ternyata dari kepercayaannya menyerahkan anak laki-laki satu-satunya kepada Kiai. Orang tua itu mengeluh panjang. Angger memuji seperti memuji anak-anak yang menolak untuk mengantar makanan kepada ayahnya di sawah. Dengan pujian-pujian, maka anak yang manja akan dengan senang melakukannya. Tidak, Kiai, tidak. Potong Argojoyo dengan serta-merta. Bukan maksudku, tetapi sebenarnya lah bahwa Kiai mempunyai pengaruh yang cukup besar atas Kakang Argopati. Kalau tidak, Sidanti pasti tidak akan diserahkan kepada Kiai. Wajah orang tua itu tiba-tiba terkulai jatuh di lantai. Sekali lagi ia mengeluh panjang dan Argojoyo menjadi terheran-heran karenanya. Kenapa Kiai? Kiai tampaknya telah dibayangi oleh keraguan-raguan. Sejak di perjalanan aku melihat keraguan-raguan itu. Dan kini menjadi semakin nyata. Itukah yang telah mendorong Kiai untuk terus-menerus berbohong kepada Kakang Argopati? Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Ki Tambakwedi itu mengangguk lemah. Mungkin, Ger, mungkin sekali. Kenapa, Kiai? Ki Tambakwedi tidak menjawab. Apakah Kiai meragukan tanggapan Kakang Argopati
atas semua kejadian di Sangkal Putung dan Jati Ano? Mungkin, Argojoyo mengulangi. Jadi Kiai tidak yakin bahwa itu adalah sebab utama kenapa Kiai menjadi ragu-ragu. Dengan demikian, Kiai pasti memperhitungkan ada sebab lain yang telah membuat Kiai ragu-ragu. Ki Tambak-Wedi menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian ia berkata, "Baiklah, aku akan segera mengatakan kepada Argopati bahwa semua cerita yang telah didengarnya itu adalah cerita bohong semata-mata, cerita kanak-kanak untuk sekedar membuat Pandan Wangi dan orang-orang dari tanah ini tidak terkejut dan berbuat di luar dugaan." Argojoyo mengerutkan keningnya, seakan-akan menahan nafasnya yang berdesah lewat lubang hidungnya ketika ia mendengar Ki Tambak-Wedi berkata, "Aku harus berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi." Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kerut-merut di keningnya berangsur hilang. Perlahan-lahan ia berkata, "Demikianlah hendaknya Kiai. Tak ada jalan lain. Sakit hati itu harus dibalas. Bukan sekedar atas Untara dan Widura, apalagi Sutowijoyo. Tetapi pajang harus dipecah." "Iya." Ki Tambak-Wedi menganggukkan kepalanya, tetapi kata-katanya terasa hambar dan tidak meyakinkan. Meskipun demikian, Argojoyo mengharap bahwa sebenarnya demikianlah yang akan terjadi. Ia yakin bahwa kakaknya Argopati akan tersinggung sekali dengan peristiwa yang menimpa Sidanti dengan sedikit ramuan yang meyakinkan. Sejenak mereka berdua dicekam oleh kediaman. Ki Tambak-Wedi duduk sambil meraba-raba kumisnya, sedang Argojoyo terpekur dalam-dalam. Namun angan-angannya membubung tinggi ke udara. Mereka tersadar dari angan-angan masing-masing ketika mereka mendengar langkah seseorang mendekati pintu bilik itu, dan sejenak kemudian sesosok tubuh telah melangkah masuk. Orang itu adalah Sidanti. "Oh," Sidanti berdesis ketika ia melihat gurunya duduk di dalam bilik itu pula. "Silakan guru untuk mandi. Pakaian untuk guru telah disediakan oleh Pandan Wangi." "Terima kasih," jawab Ki Tambak-Wedi, tetapi ia belum beranjak dari tempatnya. Sidanti tertegun sejenak, namun kemudian dicobanya untuk tidak terpengaruh oleh sikap gurunya. Perlahan-lahan ia melangkah maju dan duduk di amben itu pula. "Sidanti," berkata Ki Tambak-Wedi setelah Sidanti duduk, "aku sedang mencoba mengumpulkan keberanian untuk berkata berterus terang kepada ayahmu." Sidanti mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, "Apakah yang meragukan guru?" "Aku belum dapat menjajaki tanggapan ayahmu terhadap semua peristiwa yang terjadi." "Ah," sahut Sidanti, "kenapa guru ragu-ragu? Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi, Kiai," sambung Argojoyo. "Sidanti adalah putra Kakang Argopati. Seandainya ia tidak berkenan atas kejadian yang berlangsung, seandainya Kakang Argopati tidak senang akan sikap Sidanti, namun Sidanti adalah putranya. Persoalannya telah terlanjur terjadi. Apakah Kakang Argopati dapat berpangku tangan tanpa berbuat sesuatu? Aku yang bukan ayahnya merasakan hinaan itu atas tanah ini, atas seluruh tanah Perdikan Menoreh, karena Sidanti adalah putra kepala tanah Perdikan ini." Ki Tambak-Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi matanya sama sekali tidak memancarkan gairah dan nafsu untuk berbuat sesuatu. Tetapi Ki Tambak-Wedi benar-benar telah mengherankan Argojoyo dan Sidanti.
Mereka tidak pernah melihat wajah Kitambakwedi begitu gelap dan dipenuhi oleh keraguan-raguan. Yang selalu mereka lihat adalah meskipun sudah dihiasi dengan kerut-merut ketuaan, namun wajah itu selalu menyalakan nafsu yang melonjak-lonjak. Wajah itu selalu memancarkan gejolak di dalam dadanya, dan matanya selalu menyorotkan api yang seolah-olah ingin membakar masa depan. Seandainya guru merasa bersalah, berkata si Danti di dalam hatinya, apakah ia perlu menyesali kesalahannya sampai berlarut-larut? Ia dapat langsung berhadapan dengan ayah, minta maaf atas kesalahan itu, namun kemudian menekannya untuk berbuat sesuatu. Tetapi seperti Argojoyo, si Danti masih tetap yakin bahwa ayahnya pasti tidak akan tinggal diam saja. Tetapi ayahnya memang memerlukan api yang dapat membakar kemarahannya. Karena itu, maka baik gurunya maupun pamannya itu harus dapat mengatakan apa yang telah terjadi dengan cara yang sebaik-baiknya. Si Danti itu berpaling ketika ia mendengar gurunya berkata, tetapi aku memang sudah bertekad untuk mengatakan kepada ayahmu si Danti. Apapun tanggapannya, mudah-mudahan ia dapat mengerti. Dan seperti yang kita harapkan, ayahmu bersedia untuk berbuat sesuatu. Berbuat untuk menebus sakit hati dan dendam yang menyala di dalam dada ini. Si Danti mendengar kata-kata yang panas penuh tekad untuk membalas dendam dan sakit hati. Tetapi nada yang membawakan kata-kata itu sama sekali kurang meyakinkannya. Namun si Danti tidak segera menyahut dan dibiarkannya gurunya berkata terus. Nanti malam aku akan menemui ayahmu. Baik Kyai, sahut Argojoyo dengan serta-merta. Aku memang mengharap bahwa malam ini semuanya dapat diselesaikan. Aku telah bermalam satu malam lagi di sini. Betapa aku ingin segera bertemu dengan keluargaku. Aku ingin ikut serta meyakinkan Kakang Argopati bahwa Menoreh harus berbuat sesuatu karena seorang putranya telah dihinakan oleh orang-orang Pajang. Justru putra kepala tanah perdikannya. Tampaklah wajah Kitambakwedi menjadi semakin berkerut-merut dan tanpa disangka-sangka ia berkata, maaf Nger, aku ingin bertemu dengan Argopati seorang diri. Aku harus berhadapan dengan kakakmu itu tanpa seorang pun yang hadir. Aku ingin mengatakan semua persoalan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Jawaban itu ternyata telah mengejutkan Argojoyo dan si Danti, sehingga hampir bersamaan mereka bertanya, kenapa? Kenapa guru? Kitambakwedi tidak segera menjawab, tetapi ditatapnya wajah si Danti seperti belum pernah dilihatnya, sehingga si Danti terpaksa melontarkan pandangan matanya keluar bilik itu. Aku harap kalian dapat mengerti, berkata Kitambakwedi kemudian. Aku tidak ingin Argopati menjadi salah paham. Karena itu, aku harus berhati-hati. Nanti apabila persoalan ini telah benar-benar dipahami oleh Argopati, maka kalian akan mendapat kesempatan untuk mengatakan perasaan kalian. Tetapi sebelum itu, jangan membuatnya menjadi bingung. Desah Argojoyo. Kakang Argopati bukan anak-anak yang lekas menjadi bingung. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia mampu membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang. Aku kira dalam pembicaraan antara orang-orang yang telah cukup dimatangkan oleh pengetahuan dan pengalaman, tidak akan dapat terjadi salah paham. Mudah-mudahan tidak ada salah paham. Karena itu, biarlah aku saja yang mengatakannya. Dengan demikian, maka seperti yang kau katakan Angger Argojoyo, kami orang-orang tua yang telah kenyang makan pahit masamnya kehidupan akan dapat berbicara
tanpa salah paham. Urat-urat yang terbujur di kening Argojoyo menjadi tegang. Sepercik warna merah membayang di matanya. Jawaban Ki Tambak-Wedi itu benar-benar telah mengguncang perasaannya. Perasaannya sebagai seorang paman dan sebagai seorang yang mempunyai kedudukan yang cukup penting di tanah perdikan Menoreh. Persoalan yang akan dibicarakan adalah persoalan Sidanti, persoalan kemenakannya, anak kepala tanah perdikan Menoreh. Sedang Argojoyo adalah orang kedua di tanah perdikan itu. Kenapa Ki Tambak-Wedi berkeras untuk menjauhkannya dari pembicaraan itu? Ki Tambak-Wedi yang mempunyai pengamatan yang cukup tajam, seolah-olah dapat mengerti apa yang sedang bergolak di dalam hati Argojoyo itu. Sehingga karena itu, maka Ki Tambak-Wedi itu berkata, "Angger Argojoyo, jangan salah paham. Persoalan ini memang persoalan Sidanti, persoalan Menoreh dengan Pajang. Tetapi sebelum kita sampai pada persoalan itu, adalah persoalan Argopati dan Ki Tambak-Wedi. Persoalan penyerahan Angger Sidanti, putra Argopati itu kepada Ki Tambak-Wedi. Argopati sebagai seorang ayah lepas dari segala macam sangkutan persoalan. Dan Ki Tambak-Wedi, seseorang yang mendapat kepercayaan mengasuh Sidanti sebagai seorang yang menyimpan ilmu dari perguruan Tambak-Wedi. Seseorang kepada seseorang. Hanya itu. Itulah yang harus aku pertanggungjawabkan lebih dahulu sebelum aku sampai kepada persoalan yang lain yang menyangkut kemudian. Persoalan Sidanti dengan orang-orang Pajang, persoalan Sidanti dengan Sekar Mirah, kemudian persoalan Sidanti dengan Untara, hancurnya Tambak-Wedi, dan segala macam persoalan yang lain. Nah, dalam persoalan-persoalan inilah aku memang memerlukan seorang kawan untuk meyakinkan Argopati. Tetapi sebelum itu, persoalannya adalah persoalan Argopati dan Ki Tambak-Wedi sebagai seorang yang memberikan kepercayaan dan yang menerima kepercayaan untuk mengasuh Sidanti. Urat-urat yang seolah-olah menjalar di kening Argojoyo itu masih menegang. Tetapi penjelasan Ki Tambak-Wedi itu ternyata agak menggendorkannya. Ia dapat mengerti beberapa bagian dari keterangan itu, meskipun masih ada beberapa masalah yang tidak dapat ditangkapnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.